Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Di hari ini saya doakan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini ada pembahasan yang agak sedikit panjang, jadi ya mohon kesabaran teman-teman semua ya. Mau dicepetin durasinya atau mau normal saja lebih bagus lagi, karena biar lebih ngerti lagi apa yang akan saya coba sampaikan. Nah, diantaranya hari ini ada penyampaian mengenai akhirnya Indonesia resmi dicabut menjadi tuan rumah oleh FIFA ya untuk gelaran Piala Dunia U20, dan ada juga kabar mengenai venue pertandingan yang fix dan sudah pasti. Laga Persija melawan Persib Bandung akan digelar tanpa penonton, yaitu di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Dan terakhir tentu saja ada gosip dari Persib Bandung yang disindir oleh Komdis PSSI dalam tanda kutip ya. Nah, langsung aja selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, saya awali kabar hari ini mengenai Piala Dunia U20 yang mana FIFA sudah resmi merilis bahwa Indonesia dibatalkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan katanya secepatnya juga FIFA akan mengumumkan siapa pengganti Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Tapi ya kayaknya Peru ya. Jadi Peru itu kan pada 2019 mencalonkan diri menjadi tuan rumah bersama Indonesia dan Brazil. Jadi 3 negara yang mencalonkan diri, Brazil, Peru, dan Indonesia. Jadi kemungkinan Peru yang akan menjadi tuan rumah 2023 bulan Mei mendatang. Nah, di sini juga informasi itu saya update juga dari semalam, karena saya nggak mungkin bikin kontennya malam tadi. Ya baru saya sempat bikin sekarang. Jadi Ketua Umum PSSI kemarin ketemu langsung dengan Presiden FIFA, di mana yang memang hasil lobby-lobby tersebut tidak menemui kesepakatan, yang katanya memang masalah Israel ya, penolakan timnas Israel yang main di Indonesia. Nah, itu adalah hasil yang tidak bisa dikompromikan lagi oleh FIFA. Akhirnya ya sudah, mau tidak mau FIFA akhirnya mencabut keikutsertaan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi juga di sini yang berpengaruh terhadap nantinya liga dalam negeri, yang mana kalau memang di-ban atau disanksi oleh FIFA, ya ini akan mempengaruhi semua aspek sepak bola nasional, dari mulai pemainnya nanti banyak yang menganggur, atau juga yang banyak pindah, pemain-pemain bintangnya pindah ke luar negeri atau ke liga yang ada di luar negeri, nggak di Indonesia lagi, dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita coba bahas lebih detail lagi dan beserta gosip yang langsung dari teman-teman wartawan dan media ya. Jadi yang tidak diungkap ke publik semuanya, kita akan coba bahas di sini. Tapi tenang aja buat teman-teman Boboto, ini saya bicarakan hal yang memang tidak terlalu sensitif, jadi masih bisa diobrolkan dengan tetangga, dengan teman, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu ditutupin, karena memang tidak menyinggung siapapun, kecuali FIFA kalau nonton channel ini. Kalau tidak ya aman lah ya. Dan di sini juga katanya pemerintah Indonesia sudah ada deal-dealan dengan FIFA sebelumnya, sebelum dicabut untuk keikutsertaan dalam Piala Dunia menjadi tuan rumah. Nah, tapi karena tidak menemui kesepakatan, akhirnya pemerintah Indonesia dan PSSI pun melobi untuk tidak diberikan sanksi yang berat. Tapi tentu saja ini out the record ya. Jadi di luar pemberitahuan resmi lah gitu. Jadi kita tahunya melalui jalur underground aja, melalui jalur bawah tanah saja. Dan katanya pemerintah Indonesia nantinya tetap akan dikenakan sanksi oleh FIFA, namun tidak
jangan berat-berat lah istilahnya. Untuk bahasa sederhananya ya tolonglah boleh, misalkan kan ini sudah disorot oleh dunia internasional bahwa Indonesia dicabut menjadi tuan rumah Piala Dunia, boleh nanti dikasih sanksi oleh FIFA, tapi tolong yang jangan berat-berat karena ini akan mempengaruhi ya semua aspek kehidupan sepak bola dari mulai pekerjaan, pemain dan lain sebagainya. Banyak yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Nah, atau bisa jadi tidak disanksi sama sekali, tapi ini kita masih harus nunggu kepastian FIFA karena FIFA sendiri sudah menulis di halaman resminya bahwa baru kemungkinan akan memberikan tindakan lanjutan ke Indonesia gitu ya, karena dibatalkan menjadi tuan rumah gitu. Namun ini juga apa ya, saya nggak bisa bilang untuk sanksinya apa, tapi ini yang bisa baru diungkap ke publik, salah satunya mengenai biaya yang digunakan selama akan membangun atau merenovasi stadion-stadion di Indonesia, yang mana selama ini kita tahunya FIFA memberikan dana bantuan untuk membangun atau merenovasi stadion utama maupun stadion latihan yang akan digunakan oleh peserta Piala Dunia U20. Nah, ternyata itu sebenarnya biaya dari pemerintah Indonesia sendiri, terutama dari Kementerian PUPR, yang mana setiap stadion atau venue utama yang akan digunakan bertanding itu sudah dianggarkan sebanyak 12 miliar rupiah satu stadion utama yang akan dipakai untuk pertandingan gitu ya. Namun untuk stadion latihan kurang lebih dikasih 3 miliar rupiah untuk melakukan renovasi. Jadi ini juga yang jadi perbincangan di teman-teman wartawan, tentu saja off the record gitu. Kayaknya PSSI ataupun pemerintah Indonesia melobi FIFA bahwa tidak akan menuntut untuk pengembalian sejumlah dana maupun penggantian apapun jika memang batal jadi tuan rumah. Tapi syaratnya untuk pemerintah meminta jangan ada sanksi yang memberatkan Indonesia. Jadi ya Indonesia kan ini juga teman-teman media menduganya, atau iya ada beberapa orang yang menduga ke arah situ. Jadi pemerintah Indonesia memang sekarang sudah memberikan sejumlah dana mungkin gitu ya ke FIFA. Ya udah, dana itu nggak akan diambil lagi asal ya jangan dikasih sanksi yang berat lah gitu. Atau kalau memang tidak terjadi kesepakatan ya kita tunggu aja lah nanti untuk kedepannya bagaimana. Tapi yang jelas saat ini hanya dicabut saja untuk Indonesia menjadi tuan rumah. Belum ada sanksi apapun, hanya rumor-rumor saja. Jadi ya mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja di kejadian ini. Dan sebenarnya saya nggak tega kalau harus bacain sanksi yang bisa diterima gitu ya. Ya nantilah itu biar kita tunggu saja update resmi dari FIFA-nya ya. Jadi kita tidak berandai-andai. Langsung saya coba bahas hal lain saja. Selanjutnya juga saya ada kabar dari venue pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang akan dilakukan besok ya, hari Jumat 31 Maret 2023 pukul 20.30 sudah kick off waktu Indonesia Barat tentunya. Dan teman-teman bisa saksikan di Indosiar dan live streaming di video.com. Nah, ini juga sudah fix ternyata pernyataan dari Panpel Persija maupun PT LIB bahwa sudah tanpa penonton. Untuk stadionnya pun di Stadion Patriot Candrabaga ya, tidak jadi di GBK. Kenapa? Nanti saya punya sedikit gosipnya di sini. Nah, usut punya usut, ternyata Panpel Persija memang memilih Stadion Patriot ketimbang PT IKA, yang mana akhirnya jika tetap dilakukan tanpa penonton, ya lebih baik katanya main di Patriot aja, ngapain di PT IKA gitu kan. Udah skuad Persija tuh dan pelatihnya pun sudah terbiasa dengan Stadion Patriot, jadi kurang lebih bisa sedikit menguntungkan tim Persija lah kalau main di Patriot daripada main di PT IKA kalau sama-sama tidak ada penonton. Nah, kemarin juga kan sempat beredarnya bahwa akan di PT IKA, tapi akhirnya ya sudah, akhirnya Panpel Persija memutuskan untuk di Stadion Patriot karena akhirnya untuk pihak Panpel Persija ini
menyatakan katanya pihak keamanan tidak merekomendasikan atau ada beberapa syarat jika memang ingin main di Stadion Patriot. Dan sebetulnya laga besok itu laga tunda bisa saja tidak ditunda kalau memang Panpel Persija dulu itu setuju bahwa main di Stadion Patriot tanpa penonton. Ya nggak akan ditunda kayak gini, tapi yang jelas ya sekarang sudah jadi bubur kayak gini ya, sudah pertandingan tunda dan tetap saja nggak ada penonton. Nah ini ada baru ada gosipnya keluar bahwa teman-teman dari media kan lebih gercep gitu ya, cepat banget dapatnya. Katanya yang pertama, pihak keamanan atau Polda Metro Jaya meminta pertandingan dengan tensi tinggi apalagi menghadapi tim rival pada malam hari memang harus dibatasi penontonnya. Yang kedua, syarat menggelar pertandingan dengan penonton hanya berlaku untuk tim tuan rumah dan tidak mengundang tim tamu untuk datang satu stadion karena berpotensi kericuhan. Nah, itulah yang dianggap memberatkan Panpel Persija sehingga mengambil keputusan bahwa ya udah karena waktu yang mepet dan juga lapangan yang tersedia ya cuma di Patriot, ya sehingga mengambil opsi ya udah nggak apa-apalah tanpa penonton juga karena kalau diundur juga udah nggak mungkin, waktunya udah mepet banget dan ya mau nggak mau ya kesepakatannya itu dengan pihak keamanan boleh kita main di Patriot tapi tanpa penonton. Lalu kenapa tidak bisa di GBK? Nah ini bisa diperhatiin dan menarik lah pokoknya. Ini juga sedikit seru karena seandainya laga ini nanti ditunda lagi seminggu saja ke belakang, misalkan masih bisa ditunda, tentunya katanya GBK bisa digunakan sebetulnya karena keburu deal dengan Patriot, sedangkan pengumuman resmi FIFA itu waktu mencabut jadi tuan rumah Indonesia semalam itu kan sudah deal katanya dengan Stadion Patriot Candrabaga. Jadi tidak bisa ditarik lagi karena ya semuanya sudah dipersiapkan oleh pihak keamanan. Nah jadi ya sudah mau nggak mau tetap main di Stadion Patriot. Lalu kalau masih ada yang nanya kenapa kemarin-kemarin nggak ngajuin di JIS saja gitu ya mainnya. Ya sebetulnya bisa saja main di JIS tapi ya ini kalau ini apa ya tetap off the record aja, nggak semua ini tahu. Jadi khusus teman-teman Boboto atau juga teman-teman Dejek yang memang nonton ini yang belum tahu beritanya bisa disimak baik-baik. Jadi untuk menurut manajemen Persija, kalau penontonnya dibatasi tentu katanya akan memberatkan manajemen untuk membayar uang sewanya, apalagi tidak ada penonton. Dibatasi ada penonton saja ya kurang lebih harus harus banyak gitu membludak, sedangkan untuk izin malam hari apalagi menghadapi tim rival itu harus dibatasi dan itu tidak nutup untuk membayar uang sewa, padahal pihak JIS sendiri sudah mengatakan akan memberikan harga khusus untuk Persija Jakarta jika ingin main di sana. Tapi akhirnya ya ini mungkin lagi riut gitu ya manajemen Persija sekarang karena kemarin juga ada kasus Marco Simic yang akhirnya menang di pengadilan FIFA itu, bahkan ya pihak manajemen Persija harus membayar tunggakan gaji Marco Simic selama 1 tahun kemarin. Atau nggak apa-apa, saya share dulu aja lah buat teman-teman yang belum tahu juga cerita lengkapnya atau saya singkat saja. Jadi Marco Simic ini sempat pergi atau dikatakan sempat kabur memutuskan sepihak kontrak dengan Persija itu karena katanya tidak digaji oleh manajemen Persija. Waktu itu banyak pro kontra, memang ada yang mendukung, ada yang tidak juga, karena kenapa mesti kabur gitu aja gitu ya. Tapi ternyata Marco Simic ini mengadukan banding ke FIFA, mengadukan nasibnya gitu bahwa tidak digaji segala macam lah. Banyak sampai tebal katanya untuk tuntutannya. Nah akhirnya setelah diputuskan ternyata manajemen Persija dinyatakan bersalah dan harus membayar gaji yang tertunggak untuk Marco Simic sebesar 13,4 miliar rupiah. Dan ini juga uang itu harus dibayarkan kurang lebih maksimal 45 hari ke depan. Jadi kalau dibulanin atau untuk
tenggat waktunya sampai dengan akhir bulan atau awal bulan Mei 2023. Jadi sudah harus selesai manajemen Persija membayar 13,4 miliar ke Marco Simic. Jika lewat dari awal bulan Mei, maka sanksi dari FIFA adalah Persija tidak bisa membeli pemain baru, tidak bisa mendaftarkan pemain baru, tidak boleh ada di bursa transfer selama 3 kali bursa transfer. Jadi kurang lebih 1,5 musim tidak boleh ada pemain baru di skuad Persija. Nah, jadi ya inilah informasi buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui untuk kasus yang terjadi antara manajemen Persija dan Marco Simic. Tapi ya itu hanya sekilas saja, kita tidak membahas lebih lanjutnya. Karunya lah manajemen nuju riut gitunya mikiran pemain jeung mayar stadion. Terakhir akan saya bahas mengenai gosip di Persib Bandung. Nah, saya mulai dulu dari Hen-Hen yang masih banyak yang nanya. Hen-Hen ternyata sudah mulai berlatih dan sudah dipersiapkan juga oleh Luis Milla. Kemungkinan besok dibawa menghadapi Persija Jakarta ya untuk starting line up. Saya nggak tahu apakah dimainkan atau menjadi pemain pengganti, tapi yang jelas akan dibawa ke Bekasi. Nah, ini juga untuk kemarin tim Persib Bandung kedatangan dari tim PSSI ya yang direkomendasiin untuk mengasih pemahaman tentang law of the game. Jadi kalau secara umum dikasih tutorial bagaimana bermain bola yang baik dan benar. Disekolahin lagi lah pemain Persib Bandung plus dengan pelatihnya gitu ya, harus ikut sedikit tutorial dari PSSI mengenai law of the game. Atau secara umumnya itulah untuk pengetahuan sepak bola yang baik dan benar. Nah, ternyata ini secara tidak tertulis menurut Pak Asisten, tim PSSI ini memang dikhususkan mendatangi kepada tim-tim yang memang sering dapat sanksi istilahnya gitu dari Komisi Disiplin PSSI. Nah, karena katanya kurang pemahaman mengenai bola, terutama mengenai wasit, mengenai asisten wasit, posisi onside dan offside, serta pengeluaran kartu kuning ataupun kartu merah oleh wasit gitu ya. Jadi secara kurang lebih ya secara tidak langsung disindir oleh PSSI. Makanya ayo jangan buat banyak kesalahan, kalau tidak mau disanksi jangan misalnya cuma protes aja. Ya gitulah kabarnya kira-kira sedikit gosipnya kenapa kemarin ada tim dari PSSI memberi ceramah ke tim Persib Bandung gitu ya. Dan mungkin itu saja informasi dan wawasan yang mungkin bisa saya kasih ke teman-teman Boboto. Mudah-mudahan menambah ilmu baru dan wawasan baru ya buat teman-teman Boboto semua. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.